Biasanya gue pakai jurus Tai Chi mal. Wah, Tai Chi itu apa ya? Tai Chi mal. Jadi ketika kerjaan datang ke gue bisa wah kasih ke orang. Oke. Kalau misalnya bingung ya tanyalah pada saat itu, jangan pada saat udah selesai kelas biasanya mata kuliah, kan. nanya, mending nanya ke dosen, nanya ke kita gitu. Iya betul banget. Jadi kadang Halo guys, balik lagi sama gue Mala di sini. Kita kali ini akan berbincang mengenai enaknya kuliah sambil bekerja atau malah sulit ya. Dan kali ini gue mengundang salah satu teman gue nih sebagai narasumber, yaitu Kak Dea. Halo Mala, halo guys. Oke, buat kalian nih yang masih bingung mau kuliah dulu atau mau kerja dulu, atau kemungkinan keduanya aja nih mau dijalanin. Nah, episode kali ini pas banget buat kita omongin kali ini. Kak Dean gimana kabarnya? Baik Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak? Boleh dong. Jadi guys, nama saya Dean. Saat ini kebetulan kerja sambil kuliah, kuliahnya di Universitas Semputan Tular. Sama ya sama kita. Sama ya kita. Jurusannya Vkom dong pastinya. Sama lagi ya? Sama. Iya loh, kamu kan ketua kelas saya. Iya betul ya? sekali. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, kakak kerja sebagai apa sih Kak? Jadi saat ini saya kerja sebagai learning designer. Oh, learning designer. Learning designer. Learning designer tuh kayak kerja apa sih Kak? Kenapa Kakak memilih untuk menjadi learning designer nih? Oke, jadi mungkin ini hebatnya atau bukan hebatnya sih ya, cuman beruntungnya gue tuh adalah gue menemukan passion gue tuh lebih awal. Jadi dulu tuh memang di kerjaan sebelumnya tuh sebagai trainer dan ternyata passion gue tuh ngajar gitu. Jadi karena buat gue tuh ngajar itu adalah ngebantu orang. Jadi terus sampai sekarang jadilah sebagai learning designer yang ya kalau bahasa Indonesianya ya atau bahasa Inggrisnya biasa orang kenal sih trainer juga, ngajar istilahnya, ngamen kalau kata orang. Oke. Tapi motivasi awal lu nih pengen kuliah sambil kerja tuh apa sih Kak? Jadi ini kembali lagi pada saat pandemi dulu sih Mal. Jadi pada saat pandemi kita full WFH dan gue menemukan adanya sebuah waktu kosong lah ya. Akhirnya gue bingung tuh ngapain lagi gue ya. Dan itulah pada akhirnya kayaknya gue memutuskan untuk kuliah aja deh. Makanya jadi pada saat lu bingung gak tahu harus ngapain, jadi akhirnya lu milih kegiatan lu buat kuliah aja gitu. Iya. Okay. Alhamdulillah positif ya. Oke, positif sekali ya. Terus sempat ada hambatan nggak sih pada saat lu akhirnya memilih buat kuliah sambil kerja dari pihak internal atau eksternalnya gitu Kak? Ada nggak sih? Kendala di kerjaan kali gitu. Mungkin di kerjaan. Di kerjaan tuh memang jam kerja, kebetulan gue di startup sih ya, jadi bukan di corporate yang ada jam kerjanya 9 sampai 5 lalu selesai, tapi kalau gue di startup lebih jam kerjanya itu bukan lebih panjang sih, tapi lebih fleksibel. Orang-orang mungkin bisa kerja dari jam 8 atau jam 9, tapi gue bisa aja mulai kerja jam 1 siang. Oh, jadi lebih enak ya Kak? Lebih enak, lebih fleksibel, tapi selesainya nggak jam 5 sore. Jadi terkadang sampai jam 10 malam, jam 11. Pernah gue sampai jam 1 pagi. Tapi lu berarti pernah kayak bentrok gitu dong antara jam kuliah sama jam kerja lu gitu? Pasti. Jadi memang kendalanya itu adalah karena jam kerjanya fleksibel dan ternyata bentrok di kuliah gue biasanya ya standby nih ya. Apalagi enaknya di Vkom itu kan kita kuliahnya online ya Mal ya. Jadi kita nggak perlu datang ke kampus untuk hadir, absen dan segala macam. Jadi gue bisa sambil mengerjakan kerjaan dan kuliah, dan alhamdulillah sih so far nggak, meskipun bentrok ya tapi masih bisa dihandle lah. Tapi nggak ganggu banget berarti ya? Nggak, masih enak lah. Masih enak. Tapi kalau misalkan ada deadline kantor lo yang berpapasan banget nih sama deadline kerjaan kuliah lo nih, lo ngadepinnya tuh gimana Kak? Biasanya gue pakai jurus Tai Chi Mal. Wah, Tai Chi itu apa ya? Tai Chi Mal. Jadi ketika kerjaan datang ke gue bisa wah kasih ke orang. Oke. Nggak. Jadi ya begitu juga sih kadang. Cuman ketika ada yang bentrok, karena memang ini salah satu enak juga sih di Vkom UMT itu, jadi memang tugas yang kita dapat dari dosen tuh nggak yang dikasih hari H terus diselesaikan juga di hari H, enggak. Jadi masih ada spare waktu beberapa hari ke depan untuk kita bisa kerjain. Jadi meskipun biasanya kalau deadline kerjaan kan lebih mepet ya waktunya, jadi itu gue prioritasin, dan setelah itu udah selesai baru akhirnya gue kerjain yang tugas kuliah sih. Tapi menurut lu nih ada nggak sih dosen-dosen yang susah banget nih dihubungin kalau misalkan dia ngasih tugas? Wah, menjebakan nih kayaknya pertanyaan nih guys nih malah. Kan soalnya kan banyak banget kan, ada yang
susah banget nih ada dosen yang dihubungin ketika dia ngasih tugas atau ngasih Oke. materi kayak gitu. Ini yang mungkin perlu dicatat dan perlu diperhatikan ya sama Iya. teman-teman mungkin yang nanti baru mau join ya teman-teman ya, masuk ke UMT terutama. Jadi pada saat kita kuliah sama pada saat kita sekolah tuh jadi samain. Oke. Banyak itu orang-orang yang saya lihat beberapa teman kita lah Mal ya. Jadi terkadang sebenarnya tugas itu udah clear, udah jelas, tapi terkadang dia nggak mau membaca gitu dan dia nggak. Sering banget Iya sih kan? kayak gitu, sering-sering. Akhirnya dia bingung sendiri padahal udah detail dan udah jelas gitu maksudnya. Dan dosen pun juga memberikan waktu luangnya dia pada saat ngajar juga ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya bingung ya tanyalah pada saat itu, jangan pada saat Udah selesai udah kelas selesai biasanya mata kan. kuliah nanya, mending nanya ke dosen, nanya ke Iya, kita gitu. Iya betul banget. Jadi kadang kan suka ganggu gitu kan. Iya. Jadi ngurusin dia jadinya. Iya betul. Tapi menurut lu nih penting banget nggak sih kuliah ini? Untuk di Indonesia sih saat ini memang masih banyak perusahaan yang melihat dari sebuah ijazah sih ya Mal ya. Meskipun ada beberapa yang melihat dari pengalaman. Tapi jadi buat gua wajib sih ya. Wajib. At least lu punya S1 misalnya lu Vkom dan sesuai sama pekerjaan lu dan memang passion lu ya, itu akan ngebantu kita buat kedepannya sih Mal ya. Buat gue sih gitu. Berarti lu memutuskan untuk masuk ke Universitas Empu Tantullar tuh karena fleksibel karena waktunya juga, atau ada hal-hal lain yang bikin lu untuk memutuskan kuliah di Empu Tantullar ini? Justru sebenarnya gue masuk UMT karena gue nggak tahu jadwalnya fleksibel. Oh, Jadi itu sebuah hal yang ternyata lebih mengejutkan buat Lebih gue. mengejutkan ya? Jadi pertama pilih UMT itu karena satu deket sama rumah. Jadi emang rumah lu deket banget sama kampus nih? gue di Jatiwaringin lah. Oh, tapi berarti lu pilih kampusnya tuh yang di Dekat Pinang ya? Cipinang. Kita Oke. gua ambil yang Cipinang. Jadi pertama tuh karena deket gitu. Ya udahlah situ. Jadi kalau ada perlu ke kampus, gue dari pulang kerja kan dari kantor bisa searah maksudnya, Oh, iya, nggak benar, jauh benar, gitu benar. kan. Tapi ternyata pada saat masuk lebih bagus, ternyata jadwalnya fleksibel. Dan banyaknya online, akhirnya gue nyaman sih akhirnya. Kebantu banget lah di Kebantu Vkom banget UMT. ya. Oke, jadi ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kita nih yang masih pada bingung mau kuliah sambil kerja juga? Ya. Boleh di Kebetulan nih teman-teman semua yang mungkin sedang menonton atau nanti yang akan mau lagi bingung nih ya nyari-nyari kampus yang bagus. Sebenarnya kampus yang bagus itu relatif ya, tergantung dari kita sudut pandang seperti apa. Tapi yang penting kita menemukan kampus yang memang bisa support hobi kita, yang bisa support aktivitas kita, fleksibel dan bisa membantu mengembangkan sisi kreativitas kita ya. Terutama kalau gue kan di Vkom ya, Iya, dan itu betul. memang ngebantu banget sama pekerjaan, relate banget dan bisa membantu gue buat ngembangin skill-skill gue sih yang punya. Jadi jangan ragu buat masuk UMT, Vkom UMT apalagi terutama ya, karena jamnya fleksibel, lu tugas lu pun juga dikasih yang sekreatif mungkin dan memang itu bisa ngebantu kita sendiri juga sih buat kedepannya, gitu sih. Oke. Terima kasih Kak Dean buat hari ini udah mau datang ke podcast ini. Sama-sama. Dan semoga teman-teman juga nih dapat masukan-masukan dari obrolan kita. Dan buat kalian yang punya saran-saran boleh tolong ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih Kak Dean. Thank you. See you in another video, Thank you guys semua.